Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi LPTK IAIN Sultan Amir Gorontalo BED 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Dahlia, guru mata pelajaran fikih di DDI Al-Ittihad Bahu Makmur. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi BED 4 tahun 2025 di LPTK Sultan Amir Gorontalo dengan NIM 25742504888. Pada hari ini Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG BED 4 tahun 2025 pada materi ketentuan salat Jumat, kelas 4 mata pelajaran fikih. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Alhamdulillah. Selanjutnya saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Siap belajar hari ini? Ya. Ya, selanjutnya Ustazah akan mengabsen siapa saja yang hadir pada hari ini. Alif Aziz Mirsad, Alicia, Febrian, Afif Awal, Amanda Hidayah. Selanjutnya anak-anak sekalian, Ustazah akan mengecek kerapian kalian bagaimana. Coba sekarang rapikan dulu pakaiannya. Kamu ayo rapikan pakaianmu. Yang belum masuk bajunya silakan masukkan bajunya. Ustazah tidak akan memulai pelajaran ini kalau masih ada yang belum rapi. Nadifa ya. Bangkunya sudah bersih? Bersih ya. Alhamdulillah. Berarti yang piket pada hari ini itu sudah berhasil melaksanakan tugasnya, membersihkan kelas. Aplaus dulu untuk teman-teman yang piket. Selanjutnya anak-anak sekalian, Ustazah persilahkan untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patria, setia.
Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran ini, Ustazah ingin mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, materi sebelumnya itu adalah tentang syarat menjadi imam. Bagaimana syarat-syarat imam itu apa dan apa saja yang membatalkannya. Nah, salah satu syarat untuk menjadi imam itu adalah dia pasti membaca Al-Qur'an. Ya, pasti membaca Al-Qur'an. Kemudian apa? Tidak sedang menjadi makmum. Imam itu tidak posisinya sebagai makmum baru imam. Selanjutnya, di mana posisinya imam itu? Berdiri di bagian berdiri di bagian depan. Siapa pernah lihat imam berdiri bagian depan? Ya, alhamdulillah. Silakan turunkan tangannya kembali. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Semangat, bersemangat, bersemangat. Yang saya fokus, saya bisa fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Ya, bagaimana semangat hari ini? Harus semangat ya, harus tetap semangat. Ya, aplaus dulu. Ya, selanjutnya pada kesempatan ini kita akan membawakan materi ketentuan sholat Jumat. Siapa yang pernah melihat orang sholat Jumat? Pernah. Siapa yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Hukumnya sunnah di rumah saja. Kalau begini, kalau orang Islam atau khususnya Muslim laki-laki sudah melaksanakan sholat Jumat, apakah dia bisa sholat duhur lagi? Tidak. Tidak kan? Karena itu sudah mengganti sholat duhur. Kapan dilaksanakannya sholat Jumat itu? Jam 12, harus masuk pada ba'da duhur. Kalau khutbah pada saat duhur, sebelum duhur, kemudian sholat sebelum duhur, maka hukumnya itu sholat Jumatnya tidak sah. Tadi perhatikan kembali itu, kalau ada orang yang sholat Jumat pada waktu sebelum masuk sholat duhur, itu sholatnya tidak sah. Ya, begitu. Nah, selanjutnya, apalagi kira-kira yang sering kita jumpai ketika mempelajari sholat Jumat. Salah satunya apa yang kalian ketahui? Sunnah-sunnahnya apa? Memotong kuku. Apalagi? Kalau pergi sholat Jumat kita menggunakan pakaian apa? Pakaian yang pakaian yang bersih, pakaian yang terbaik. Apalagi? Ya, pakai wewangian. Kemudian duduk di dalam masjid mendengarkan khutbah. Kalau ada orang yang hanya datang ke masjid kemudian tidak mendengarkan khutbah, itu bisa jadi sholat Jumatnya tidak sah karena tidak mengikuti syarat-syarat dan aturan dalam melakukan sholat Jumat. Ya, baiklah, Ustazah akan menampilkan video pembelajaran. Silakan anak-anakku menyimak video ini. Nantinya kalau kalian ada yang tidak paham dengan materi di atas, nantinya video tersebut kalian bisa memberikan masukan atau memberikan pertanyaan kepada Ustazah, biar Ustazah nanti yang akan menjawab pertanyaan. Setidaknya ada 5 hal yang harus ada dalam khutbah Jumat, yaitu sebagai berikut: memuji Allah, berselawat pada Rasulullah, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah, berdoa untuk kaum mukmin pada khutbah kedua. Hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki yang telah balik. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat Jumat bagi musafir? Musafir adalah sebutan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan tertentu. Seorang musafir yang pada hari Jumat sedang berada dalam perjalanan atau singgah untuk sementara waktu di suatu daerah yang jaraknya sudah melalui sentuhan minimum jarak berbulan. Besok al-Ghaziyah di rakaat kedua
kedua, jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Materi selanjutnya, keutamaan sholat Jumat. Menghapus dosa di antara dua Jumat. Setiap langkah menuju sholat Jumat mendapat Perhatikan itu di atas. dan sholat setahun. Mendapat pahala yang besar seperti berkorban. Nah, anak-anak, itu tadi Vicky materi sholat Jumat. Semoga anak paham dan bisa melaksanakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari materi di atas tadi, kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Nah, dari video di atas tadi ada pertanyaan dari materi yang diputar tadi ada apa? Silakan. Ayo, apa pertanyaannya? Oh, katanya dia bertanya apakah wanita wajib untuk salat Jumat? Jawabannya apa? Tidak. Kalau wanita itu hukumnya sunnah. Dia di rumah saja. Kalau laki-laki wajib untuk ke masjid. Dan sebelum kalian melakukan sholat Jumat, sebaiknya mandi dulu dan kemudian memakai wangi-wangian dan mengikuti aturan-aturan yang harusnya kita lakukan. Misalnya mendengarkan khutbah. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok dan Ustazah akan memberikan pertanyaan kepada kalian dan di sini kalian akan diskusi. Misalnya seperti ini, Ibu kasih contoh ya. Ketika kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 harus menjawab. Nah, sekarang Ibu akan memberikan materi itu dan juga beberapa soal terkait masalah salat Jumat. Nanti setiap kelompok menyiapkan jawaban masing-masing sesuai dengan penemuan kalian. Jadi penemuan pada kelompok masing-masing punya penemuan dan kemudian ketika kelompok lain bertanya kepada kalian harus menjawab. Ya, karena Ibu nanti akan memberikan materinya. Selanjutnya, Ibu persilakan kepada setiap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk mengerjakan lembar kerja kalian. Silakan. Ayo. Ya, silakan ya. Ya, silakan kerjakan. Silakan ayo baca materinya kalian. Kalian baca materinya dengan baik dan pahami sampai kalian benar-benar mengerti tentang sholat Jumat. Ayo silakan. Saya kira sudah sangat cukup waktu yang Ustazah berikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya persilakan kepada kelompok berapa kamu nak? Kelompok 4 untuk naik ke atas untuk mempresentasikan materinya. Nanti saya persilakan kepada setiap kelompok untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Baiklah, kelompok 1 silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Ahmad adalah seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang sudah balik yang tinggal di Dusun Sukamaju. Hari Jumat ini ia pulang sekolah pukul 10.00. Apakah ia wajib melakukan sholat Jumat sepulang sekolah? Jelaskan alasanmu. Baiklah, itu adalah pertanyaan dari kelompok berapa nak? Kelompok 1 untuk kelompok 4.
Siapa yang bisa menjawab dari nomor 1? Ya, silahkan. Wajib, karena Ahmad sudah dewasa. Dan dia laki-laki yang sehat. Pulang sekolah jam 10 pagi artinya Ahmad punya banyak waktu untuk mandi dan berangkat ke masjid. Maksudnya teman kamu ini, apakah sholat Jumatnya sah? Itu yang di nomor 8. Ada yang bisa menjawab? Siapa namamu, Nak? Namanya Alicia. Ayo, silakan Alicia. Sah salat Jumat dilakukan secara berjamaah karena sudah ada banyak laki-laki dewasa di sana. Maka salatnya sah. Fatimah dan teman-temannya boleh ikut meskipun bagi perempuan salat Jumat itu tidak wajib. Baiklah, itu adalah jawaban dari kelompok 4 dan Ustazah persilakan untuk silakan duduk kembali kelompok 4. Dan selanjutnya silakan kelompok 1 untuk naik ke atas. Sudah? Begini. Di atas ini adalah kelompok berapa kalian? Kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok lain akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Ya, siapa lagi? Kamu coba. Berikan pertanyaan kepada kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 2 silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Ahmad terlambat mengikuti sholat Jumat karena ia membantu orang kecelakaan di jalan. Tepat di waktu sholat Jumat, saat ia datang, imam sedang pada rakaat kedua sholat Jumat. Ia lalu mengikuti ruku dan melanjutkan sholat. Apa yang harus ia lakukan setelah imam salam? Di rakaat kedua, maka Ahmad masih dianggap ikut sholat Jumat. Jadi setelah imam salam, Ahmad tinggal berdiri lagi untuk menyelesaikan rakaat terakhir supaya jadi 2 rakaat. Ya, Afif silakan bertanya. Pak Damar adalah seorang PNS yang sering dinas keluar kota. Pada hari Jumat ini, ia dinas keluar ke kota yang berjarak 15 km dari rumahnya. Wajibkah ia melaksanakan sholat? Itu pertanyaan kamu kasih Wajib, jarak 15 km itu masih dekat, bisa ditempuh sebentar dengan motor atau mobil. Pak Damar belum dianggap sebagai musafir, orang yang pergi sangat jauh. Jadi tetap harus sholat Jumat di masjid terdekat di kota itu. Ya, selanjutnya yang tadi belum naik adalah praktik pembacaan khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amanaru min tihi hadi wal hobi billahi mati ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah sodiqun amin hamad soli wal salim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'i amma ba'd. Dufaya ayyuhal mu'minun ushikum wa nafai min wala bago fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwa kepada Allah SWT dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satu manifestasi takwa yang sangat krusial pesan ini adalah menjaga persatuan umat Islam. Hukuman Islamnya Al-SWT berfirman dalam Al-Quran, wa tasmimun biha lillahi jami'i an wala takbaru, dan berpegang
Teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan jagalah kamu bercerai-berai. Al-Imran. Persatuan dalam kekuatan, sedangkan perpecahan adalah kelembahan perbedaan pendapat dalam hal furu'nya. Cabang agama tidak boleh merusak kasih sayang antar sesama muslim. Ingatlah bahwa kita bersaudara karena ikatan imam yang satu. Ingatlah bahwa kita bersaudara karena ikatan imam yang satu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani azim wa nafa'ani yakum mimma fiina ayati wa dizikri hakim aqulu qulli anza wa astaghfirullah li wa lakum. Sudah? Sudah. Silakan. Khutbah kedua. Teman-teman kalian, jadi perhatikan di sini. Setelah khutbah pertama, dalam melakukan khutbah itu ada namanya khutbah kedua, yaitu pembacaan doa. Selanjutnya ayo baca. Sekarang masuk, biasanya kalau di masjid itu, biasa yang khotibnya itu dia duduk dulu, kemudian tidak berapa lama dia kemudian berdiri kembali lalu membacakan khutbah kedua. Ayo baca khutbah kedua. Alhamdulillahi amanantas siru kaman amar ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ajamaah. Aman dufaya imadalah itakulah bima amarahu waktahu amanah naha. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup khutbah ini dengan memohon doa kepada Allah SWT agar umat Islam senantiasa diaudirahi persatuan dan keberkahan. Allahumma fir li mu'minina wal mu'minat wal musliman wa musliman al hanya mihum wa artinya, ya Allah, apapun nilai dosa kaum mukminin dan mukminah, muslimin dan musliman, baik masih hidup apapun yang sudah wafat, ya Allah, ciptakanlah, satukanlah hati-hati kami, perbaikilah umatnya dan antara kami, tunjukkanlah kami jalan yang keselamatan Al-Quran wa yahat anin pasya wa mukakir wa bangitnya ya duhub la alakum taksakaruhun faskurullah ya ansihim yakuhum waskuruhum ala ini amihi yazikum wala tirullahi akbar agami sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Tolong tenang kembali, silakan tenang, duduk yang baik di tempatnya seperti biasa. Tidak usah lagi ada gerakan tambahan ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, teman kalian tadi sudah aplaus dulu untuk Ridho, ayo. Walaupun masih sangat terbata-bata dalam menyampaikan khutbah, namun semangatnya sangat luar biasa Ridho ini.
Dia sudah berani tampil dengan membacakan khutbah pertama dan khutbah kedua, meskipun pada penyebutan Allah dia masih menyebutkan Allah SWT, tidak seperti itu, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak boleh dibilang Allah SWT. Selanjutnya tadi Ibu sudah membagikan soal. Dari soal tadi kalian akan memberikan kesimpulan dari materi-materi ya. Padanya kalian kelompok semua. Jadi persilakan untuk mengerjakan soal tadi. Silakan. Ibu kasih waktu. Silakan ayo kelompok 4 kerjakan soal yang Ibu tadi berikan. Kelompok 2, 1, 3, dan 4 silakan mengerjakan soalnya. Kesimpulan dari materi ini adalah salat Jumat adalah aktivitas ibadah salat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi lelaki muslim setiap hari Jumat yang menghentikan salat zuhur. Salat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Sebelum salat didahului dengan 2 kali khutbah. Orang yang khutbah disebut sebagai khatib. Salat Jumat dan kedua kutubnya dilaksanakan pada waktu zuhur. Jika khutbah umat dibacakan sebelum waktu zuhur tiba, maka salat Jumatnya tidak sah. Salat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga, tidak boleh melaksanakan salat Jumat selain di pemukiman warga. Oleh karena itu, tidak boleh mendirikannya salat Jumat di padang pasir atau hutan yang tidak ditempati oleh penduduk. Dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang yang memenuhi syarat wajib salat Jumat. Syarat ini berarti salat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang muslim laki-laki, balik, merdeka, berakal, sehat, dan bermukiman di daerah tersebut. Ya, saya persilakan kepada kelompok berapa nak? Kelompok 3 untuk duduk kembali. Aplaus dulu untuk Amanda. Teman-teman kalian Amanda, aplaus beliau. Ya, benar sekali. Semua kesimpulan dari Amanda itu sangat benar sekali. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya pada hari ini, anak-anak sekalian, Ustazah ingin tanyakan kepada kalian. Apakah pembelajaran ini menyenangkan? Ya. Apa pembelajaran ini menyenangkan? Ya. Ya. Dan selanjutnya Ibu ingin menanyakan kepada kalian, apakah kalian ingin menguasai pelajaran ini? Ya. Selanjutnya Ibu lagi ingin bertanya, apakah pernah kalian melakukan sholat Jumat itu dengan cara yang benar? Ya. Iya. Karena kecuali kalau kalian sholat Jumat pada waktu misalnya pada waktu jam 11 itu kemungkinan sholat kalian tidak sah. Tetapi selama kalian mengikuti syarat-syarat dan aturan-aturan, kalian mandi dan kemudian kalian berangkat untuk sholat, menggunakan baju bersih, sampai di masjid, duduk dengan baik, melakukan sholat juga di sana, dan mendengarkan khotib dengan baik, insya Allah Jumat kalian itu akan diterima. Ya. Demikianlah penyampaian Ustazah pada materi sholat Jumat. Semoga anak-anak sekalian kita mendapatkan berkah dari pelajaran ini. Semua kalian bisa mengerti dengan apa yang telah baru saja teman-teman kalian temukan dari pertanyaan-pertanyaan. Kalian bisa lihat tadi teman kalian sudah menemukan jawabannya sendiri dan mempresentasikannya sendiri. Ya, sekarang kita aplaus untuk diri kita masing-masing, ayo. Ya, terima kasih. Karena materi pada kesempatan ini sudah selesai, anak-anak sekalian, saya
Persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, kita pulang dengan berdoa. Berdoa dimulai. Baca doa. Baca doa. Quwata illa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.